Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour monsieur. Perkenalkan, saya Rizka Safitri dari kelas reguler C 2018. Saya akan mempresentasikan hasil kegiatan PLP2 yang dilaksanakan di SMA Negeri 15 Medan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi sekolah. Visi SMA Negeri 15 Medan yaitu berprestasi, disiplin, kompetitif yang dilandasi dengan iman, takwa, dan berwawasan lingkungan. Kemudian misinya yaitu ada 10. Yang pertama, meningkatkan prestasi akademik. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik lulusan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri. Yang keempat, meningkatkan prestasi di bidang ekstrakurikuler. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Yang keenam, mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang ketujuh, membentuk peserta didik yang disiplin, berakhlak, dan berbudi pekerti. Kedelapan, meningkatkan sarana dan prasarana. Yang kesembilan, meningkatkan kesejahteraan guru. Yang kesepuluh, menciptakan lingkungan bersih, indah, rapi, dan sehat. Selanjutnya yaitu ada struktur SMA Negeri 15 Medan, yaitu yang pertama Bapak Gokman Sienturis sebagai kepala sekolah, kemudian Ibu Laila Sufina sebagai kepala tata usaha atau pegawai, kemudian Bapak Kasdim sebagai WKS bidang kurikulum yang memiliki 3 staf, yaitu yang pertama Ibu Septarina, kemudian Bapak Astomo, kemudian Ibu Rosmaini. Selanjutnya ada Bapak Sepianto sebagai WKS Sarana dan Prasarana dengan staf Bapak Ahmad Amin. Kemudian komite sekolah, kemudian Bapak Pesta Lumban Gaul sebagai WKS Kesiswaan dengan staf Ibu Arni Sulsaira. Kemudian Bapak Johni Sialagan sebagai WKS Humas. Kemudian setelah staf pegawai ada guru. Selanjutnya, sumber daya manusia di sekolah yaitu guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Jumlah guru di SMA Negeri 15 Medan sebanyak 83 orang, kemudian peserta didik sebanyak 1099 orang. Yang ketiga, jumlah tenaga kependidikan di SMA Negeri 15 Medan sebanyak 11 orang. Baiklah, berikut ini adalah dana sekolah di SMA Negeri 15 Medan. Jika kita masuk dari pintu masuk sekolah SMA Negeri 15 Medan, kita akan menemukan pekarangan, kemudian di sebelah kanannya ada parkir mobil, kemudian di depan parkir mobil ada ruang guru, kemudian di sebelahnya ada ruang terbuka, kemudian ada ruang rapat, ruang KSMA, kemudian gedung, kemudian sebelahnya ada laboratorium bahasa, kemudian musola, dan sebelahnya ada lapangan futsal, di sebelahnya ada toilet, kemudian didampingi dengan beberapa ruang kelas, kemudian ada kelas lagi, kemudian ada perpustakaan, ada ruang agama Katolik, kemudian laboratorium fisika, kimia, dan biologi, kemudian ada 2 ruang kelas, kemudian ada apotek hidup, kebun sayur, kemudian di sebelahnya lagi ada rumah pembibitan, kemudian di sebelahnya ada parkir siswa, kemudian ada toilet di dekatnya, kemudian ada gudang mobiler, kemudian ada parkir siswa lagi, kemudian di dekatnya ada ruang kelas, kemudian ada ruang pramuka, rumah dinas, kemudian ada lab komputer, di sebelahnya ada ruang kelas 10 IPA 6, kemudian ruang KSK, kemudian di sebelahnya ada ruang kelas 10 IPA 5, 10 IPA 4, kemudian 10 IPA 3, 10 IPA 2, dan 10 IPA 1, di sebelahnya ada ruang dinas berikut. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana di SMA Negeri 15 Medan. Yang pertama ada ruang belajar sebanyak 35 ruang belajar dengan 31 ruangan dan 4 khusus digunakan untuk belajar agama Kristen. Kemudian ada aula di lantai 2, kemudian ada kantor guru dengan kapasitas 70 meja guru dilengkapi dengan pendingin udara. Kemudian ada ruang laboratorium sebanyak 5 ruang yang terdiri dari bahasa, kimia, fisika, biologi, dan komputer. Kemudian ada ruang kepala sekolah KTU, kemudian ada ruang tata usaha sebanyak 1 unit, ruang wakil kepala sekolah urusan kurikulum 1 unit, ruang wakil kepala sekolah urusan kesiswaan 1 unit, ruang wakil kepala sekolah urusan prasarana 1 unit beserta ruang SPP. Kemudian ada ruang BK 1 unit, kemudian musola juga 1 unit, kemudian kantin sekolah sebanyak 2 unit yang dikelola oleh koperasi guru dan pegawai sekolah. Kemudian ada ruang perpustakaan, kemudian ada ruang OSIS sebanyak 1 unit, ruang UKS 1 unit, kemudian ada 5
Kemudian ada 6 ruang ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler pramuka, kemudian paskibraka, kemudian PMR, Impala, pojok kependudukan, dan KSK. Kemudian ada posko Satpam. Selanjutnya ada rumah penjaga sekolah sebanyak 2 unit, kemudian toilet peserta didik sebanyak 4 unit, dan toilet guru sebanyak 2 unit. Selanjutnya prestasi sekolah dan kegiatan pendukung, yaitu yang pertama ada juara 2 LKTI Balitbank, kemudian juara 3 LKTI Astra Honda Motor Best Student, kemudian juara 1 Olimpiade Penelitian Siswa, kemudian juara 2 Olimpiade Penelitian Siswa bidang IPS, kemudian juara 1, 2, 3 Olimpiade Geografi, kemudian juara 6 dan 8 Science Competition Sahabat Beasiswa bidang Geografi. Kemudian ada Olimpiade Biologi Unimed, kemudian juara 1 film pendek FLS2N tingkat SMA, kemudian juara Harapan 3 film dokumenter sejarah Direktorat Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada juara 1 bidang tenis meja O2SN, juara 1 sepak bola Liga Pendidikan Kota Medan, kemudian juara 1 sepak bola Liga Pendidikan Sumatera Utara. Selanjutnya ada bahan ajar. Yang pertama pada tanggal 28 Oktober mengenai kata kerja sapele dan ABT. Kemudian pada tanggal 1 sampai 4 November mengenai sapele, ABT, sprezongte mengenai kebangsaan, nama, dan alamat. Kemudian tanggal 8 sampai 11 November mengenai alfabet dan kata kerja avoir. Kemudian pada tanggal 15, 17, 18 November kami mengajarkan mengenai nama-nama hari, nama-nama bulan, dan melafalkannya juga. Kemudian mengajarkan angka untuk menyatakan tanggal lahir di materi berikutnya. Kemudian pada tanggal 22 sampai 24 November kami mengajarkan kata kerja netre agar mereka mengetahui kata kerja untuk yang digunakan untuk menyatakan tanggal lahir. Kemudian kami juga mengulang kembali mengenai angka agar membuat mereka lebih mengerti. Contohnya seperti pada saat memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis, kami mengajarkan cara pengucapan bonjour, kemudian memperkenalkan nama seperti Zuma Pelerina, Zabit Amedan, kemudian mengatakan enchanté. Setelah itu mereka berdialog sebanyak 2 orang. Mereka menggunakan kata komung tutapel dalam informal seperti itu, kemudian menanyakan dalam situasi formal juga. Jadi mereka berdialog sesama temannya dalam situasi informal dan juga formal. Selanjutnya media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas, yaitu pertama ada buku bahasa Prancis untuk SMA kelas 10, yang kedua laptop untuk membantu pembelajaran daring, kemudian ada tripod kamera mini untuk memperjelas gambar yang dihasilkan dari Google Meet saat belajar daring. Sehingga dengan menggunakan tripod kamera mini ini suara lebih jelas dan gambar juga lebih jelas, sehingga membantu mereka dalam mendapatkan materi saat pembelajaran daring. Kemudian papan tulis serta spidol pada saat pembelajaran luring. Selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler. Ada 14 kegiatan. Yang pertama Olimpiade Sains, kedua kelompok ilmiah remaja, kemudian siswa duta lingkungan, yang keempat Bina Mental Islam atau Bintalis, kemudian KSK Immanuel, keenam ada paduan suara, ketujuh ada Pasca Kibra, kedelapan ada Palang Merah Remaja, kemudian yang kesembilan ada Pramuka, yang kesepuluh ada Ikatan Muda dan Pelajar Pencinta Alam, kemudian yang ke-11 ada Tari Tradisional, ke-12 Sepak Bola, ke-13 ada futsal, dan ke-14 basket. Kemudian ada kegiatan administrasi guru. Yang pertamanya itu menyusun program pembelajaran. Menyusun program pembelajarannya itu pertama guru menyusun kalender pendidikan, kemudian membuat rincian pekan efektif, kemudian menyusun program tahunan, kemudian menyusun program semester silabus, kemudian menyusun RPP. Kemudian untuk melaksanakan program pembelajaran, guru terlebih dahulu harus melengkapi administrasi pembelajaran seperti daftar hadir siswa, analisis kehadiran,
kemudian jurnal kelas, dan keempat ada jurnal pembelajaran, dan kelima ada catatan khusus dalam proses pembelajaran. Kemudian setelah itu melaksanakan evaluasi pembelajaran. Yang pertama menyusun program pelaksanaan evaluasi, kedua menyusun perangkat evaluasi seperti kisi-kisi, kemudian naskah soal, pedoman dan penilaian, kemudian dan instrumen lainnya. Kemudian ada daftar nilai tiap siswa dan kompetensi, kemudian melaksanakan analisis hasil evaluasi. Baiklah, selanjutnya berikut ini adalah dokumentasi kegiatan PLP2. Yang pertama yaitu pengantaran oleh dosen pamong kepada pihak sekolah, kemudian yang kedua ada bimbingan dan arahan pertama oleh guru pamong, kemudian ada foto mengajar di dalam kelas 10, kemudian ini ada foto kegiatan mengajar secara luring dan daring. Kemudian ini yang kelima ada foto kegiatan hari guru bersama guru pamong. Dan yang terakhir ada kegiatan bersama teman-teman PLP 2 dan pemberian plakat kepada kepala sekolah pada hari guru. Baiklah, sekian hasil presentasi dari Rizka Safitri. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih Mas Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.